Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya bahwa surga ada di telapak kaki ibu, saya kira itu benar. Terkait masalah MBG, kemudian KDMP, sebenarnya kita ini mau dibawa kemana, Bang Syukur? Dibawa ke jurang kehancuran. Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini. Dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri. Apa yang membuat saya optimis? Hutang banyak, kebijakan amburadul, Presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat bagundal maling semua, brengsek semua. Apa yang saya harus optimis, Mbak Loli? Ya. Rakyatnya makin pintar tapi nggak ada yang bergerak, yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak melihara kejujuran. Banyak para kiai ulama mau nerima kebodohan ini, mau malsuin kebenaran depan mata. Apa yang mau saya optimis, Mbak? Iya. Sekarang kita tahu bahwa Kopdes ini ya, saya akan sedikit ngobrolin Kopdes nih. Koperasi desa ini yang isunya lagi hangat adalah bisa mengelola tambang, Bang Syukur. Kopdes itu sebenarnya menurut saya bukan Kopdes ya. Itu mah warung politik. Kios politik dibikin. Kalau bicara Kopdes, maka rujukannya Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan, partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota. Tidak ada koperasi di Republik ini yang dibuat dengan model dibuat oleh Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uatnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara. SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank, jaminkan pakai barang negara, jaminkan pakai aset negara. Di mana tuh? Di situasi lain kita melihat bahwa pidato-pidato Prabowo seolah-olah dia itu memikirkan rakyat begitu, bahwa nyawanya aja bisa dia kasih untuk bangsa dan negara ini gitu, Bang. Pidatonya. Anda percaya pidato atau lihat kenyataan? Jadi artinya sudah 2 tahun pidato-pidato Presiden Prabowo tidak menggambarkan ke kita apa yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan itu tidak dia lakukan. Apa yang dia lakukan tidak diucapkan. Jadi sesungguhnya satu hal yang kita harus lihat di Presiden Prabowo hari ini adalah ketika dia ingin merubah bangsa ini, maka dia mulai dari mana? Sistem hukum kita, sistem politik kita, sistem pemberantasan korupsi kita. Dalam kasus kejaksaan dan polisi, terkonfirmasi. Dalam kasus MBG, dalam kasus KDMP, terkonfirmasi. Presiden pelihara korupsi kok. Kabar baik buat kamu yang keras mengkritik pemerintah Presiden Prabowo. Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan penting soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Jadi begini, dalam putusan nomor 275 PUU 23 2025, MK menegaskan bahwa dugaan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden hanya bisa diproses berdasarkan aduan dari presiden dan atau wakil presiden itu sendiri. Artinya, bukan sembarang orang yang bisa membuat laporan dengan mengatasnamakan presiden atau wakil presiden. MK secara tegas menyebut keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak bisa menginisiasi proses pidana hanya berdasarkan penilaian mereka sendiri. Bahkan kalau presiden atau wakil presiden memang merasa menjadi sasaran penghinaan, pengaduannya bisa dilakukan langsung atau melalui kuasa hukum dengan kuasa khusus. Ini penting karena sebelumnya muncul kekhawatiran adanya fear effect, yaitu masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik, pendapat, atau ekspresi di ruang publik karena khawatir dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, putusan ini bukan berarti masyarakat bebas menghina presiden atau wakil presiden. Pasal penghinaan itu tetap ada. Yang diperjelas MK adalah siapa yang punya hak untuk mengadukan dan memulai proses hukumnya. Menurut kamu, putusan MK ini bisa memperkuat kebebasan kritik di Indonesia atau justru masih belum cukup? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya. Mereka bermimpi bisa punya rumah,
yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Sering overthinking dengar berita presiden kita dikelilingi orang yang cuma ngomong manis-manis saja? Pas pakar sarankan presiden punya pembisik yang bicara pahit. Kamu kira pemerintah anti kritik? Eits, tahan dulu. Ada fakta berbasis data di baliknya. Jadi gini, saran pakar itu diterima terbuka sebagai vitamin. Tapi faktanya, keputusan negara hari ini tidak dibuat dari bisikan rahasia, melainkan murni dari riset akademisi, data lapangan, dan laporan langsung rakyat. Presiden siap terima pahitnya fakta demi solusi nyata. Pemimpin yang hebat tidak kaku, gaya komunikasi terus disempurnakan agar program negara seperti gizi anak atau koperasi bisa dipahami semua warga. Yuk kita sampaikan aspirasi secara cerdas dan objektif. Menurutmu gimana? Tulis pendapatmu di komentar. Kalau saya ngelihatnya setiap kali dia pidato yang menjurus ke hal-hal yang sensitif yang seharusnya beliau tidak perlu sampaikan, faktanya kejadian. Bagi saya pribadi, ini adalah prestasi kan. Karena orang ini salah ngelihat. Logika yang tersebar di masyarakat ini salah. Di era pemerintahan Pak Prabowo, korupsi bertambah. Salah itu. Yang ada, di era pemerintahan Pak Prabowo, pengungkapan korupsi bertambah. Itu yang benar. Iya dong. Korupsi yang diungkap ini kan bukan korupsi minggu lalu. Ini korupsi yang berapa tahun yang lalu. Dibongkar semua. Kalau punya nalar ya, beliau tahu semuanya. Dan itu kan disampaikan di pidatonya dia juga. Apa beliau bilang? Punya radar sampai tahu duit di bawah tanah? Dalam rangka saya. Bukan saya loh yang ngomong, sekali lagi. Saya ini kan tugasnya adalah mengingat masyarakat. Hei, cobalah connecting the dot gitu loh. Jangan karena kamu kebencian atau kamu terlalu cinta sama presiden, jadi presiden salah pun tetap kau bela, presiden benar pun kau tetap hina-hina. Tapi kan udah jelas statement sebelum ini kejadian, presiden sudah kasih disclaimer. Pak Prabowo itu suka kelepasan, iya emang. Improvisasinya terlalu hebat, kreatif, betul. Sampai rahasia-rahasia punya alat untuk mendeteksi di bawah pun diumumkan. Tapi setelah diumumkan kan kejadian. Kalau yang ada teknologi, ya ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga. Saya kan analis. Saya connecting the dot, bro. Gak lama setelah Pak Presiden ngomong, pasti kejadian. Tapi orang lain ngeliatnya apa? Oh, ini presiden kalau pidato marketnya merah. Ya lu coba bisa lihat di situ.